Waruya an ba'dis salihina annahu qala man qara'a bismillahirrahmanirrahim ibnai asyara alfa marratin bi akhiri kulli alfin yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa yas'alullaha hajatahu thumma ya'udu ilal qira'ati wa idza balagha alfan ada mitla dzalika ilan qida'il adadil madhkuri faman fa'ala dzalika qudiyat hajatuhu kainatan makanat bi'idnillahi ta'ala. Waruwiya an ba'dis salihina, dan diriwayatkan dari sebagian orang-orang saleh. Mungkin kita sering mendengar kata-kata saleh. Apa itu definisi saleh? Dan bagaimana orang itu ketika dia telah mendapatkan kriteria saleh? As-saleh al-qaim bihuquqillah wal qaim bihuquqi ibadillah. Orang itu dikatakan soleh syaratnya dua. Yang pertama, apabila dia telah mampu menyempurnakan hubungan baiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat 5 waktunya terjaga, kewajiban-kewajibannya terjaga, yang dilarang dihindarkan, mampu berakhlak budi pekerti yang baik. Nah, itu namanya orang yang soleh. Di satu sisi dia mampu menyempurnakan hubungan baiknya kepada Allah, di satu sisi dia mampu menyempurnakan hubungan baiknya kepada hamba-hamba Allah. Sama Allah hubungannya cakep, sama manusia hubungannya cakep. Jadi belum dikatakan soleh. Tahajudnya tiap malam, baca Qur'annya tiap hari, duhanya tiap hari, sholawatnya ribuan kali, tapi sama tetangga ketemu akun, sama saudara ketemu akun, itu belum dikatakan soleh. As-saleh al-qaim bihuquqillah wal qaim bihuquqi ibadillah. Orang itu dikatakan soleh apabila dia mampu menyempurnakan hubungan baiknya kepada Allah dan mampu menyempurnakan hubungan baiknya kepada hamba-hamba Allah. Waruwiya an ba'dis salihina, dan diriwayatkan dari sebagian orang-orang saleh, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, man qara'a bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, itnai asyara alfa marratin, sebanyak 12.000 kali. Berapa kali? 12.000 kali. Jangan kita lihat banyaknya,
tetapi sebatas mana niat kita dalam mengerjakannya. Di dalam kitab Taurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amalin qabiltu fahuwa katsirun wa in kana qalila wa kullu amalin radadtu fahuwa qalilun wa in kana katsira. Setiap amal ibadah yang aku telah menerimanya, kata Allah. Amal ibadah apa saja yang aku telah menerimanya, maka amal ibadah itu akan menjadi banyak walaupun sedikit. Amal ibadah itu akan menjadi besar walaupun kecil. Artinya dikit, pasti terima jadi banyak. Tadinya kecil, pasti terima jadi gede. Kullu amalin qabiltuh fahuwa katsirun wa in kana qalila. Setiap amal ibadah yang aku telah menerimanya, kata Allah, maka amal ibadah itu akan menjadi banyak walaupun sedikit. Tapi sebaliknya, wa kullu amalin radadtu fahuwa qalilun wa in kana katsira. Amal ibadah apa saja yang aku telah menolaknya, maka amal ibadah itu menjadi sedikit walaupun banyak. Amal ibadah itu menjadi kecil walaupun besar. Kelihatannya gede, pas ditolak sama Allah jadi kecil. Tadinya banyak, pas ditolak sama Allah jadi sedikit. Jadi amalan apa saja jangan kita melihat sedikit banyaknya, tapi sebatas mana tujuan kita adalah untuk mencari ridhonya Allah. Itu yang penting. Man qara'a Bismillahirrahmanirrahim Itnai asyara alfa marratin. Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 12.000 kali, fi akhiri kulli alfin, pada akhir setiap kali 1000 kali, yusolli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca 1000 solawat. Sudah selesai solawat, wa yas'alullaha hajatahu, lalu dia meminta kepada Allah akan hajat-hajatnya. Yas'alullaha hajatahu, dia meminta kepada Allah akan hajat-hajatnya. Selesai 1000 solawat, solawat doa. Maka manfaatul doa, manfaat doa itu yang pertama adalah bi'ainil matlub. Bi'ainil matlub, dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia minta. Itu namanya bi'ainil matlub. Apa yang dia minta dikasih. Itu manfaat doa yang pertama. Yang kedua, bidaf'i dhararin. Manfaat doa itu adalah dapat menghindarkan dirinya dari segala mara bahaya. Dia berkendaraan, nggak tabrakan, nggak jatuh, nggak kecelakaan. Itu salah satu dari manfaat doa, terkabulnya doa yang disebut dengan bidaf'i dhararin. Terhindar dirinya dari segala mara bahaya, disehatkan badannya, diamankan keadaannya. Itu bagian dari terkabulnya doa.
Yang ketiga, bithawabil fil akhirah. Manfaat doa itu adalah dengan mendapatkan balasannya nanti di akhirat. Jadi orang berdoa apa aja sama Allah, pasti dia mendapatkan 3 kemuliaan. Ada kalanya yang disebut dengan bi'ainil matlub, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang kedua, bidaf'i dhararin, dia akan terhindar dari segala macam mara bahaya. Yang ketiga, bithawabil fil akhirah, dia akan mendapatkan balasannya nanti di akhirat. Bahkan dalam satu riwayat itu dikatakan innahu ya'ti syakhsu yaumal qiyamah. Ada orang datang pada hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayu'tihillahu ta'ala thawaban 'aziman. Allah berikan kepada dia pahala yang banyak, pahala yang berlimpah. Fayata'ajjabu, maka orang ini bingung. Ya Allah, ini pahala siapa ya? Banyak banget ya. Aku tidak pernah melakukan amalan ibadah ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tas'alni kada wa kada. Bukankah dulu dalam kehidupan dunia engkau pernah berdoa begini kan? Iya ya Allah. Belum merasakan manfaat doa itu di dunia kan? Iya ya Allah. Sehingga ketika dia melihat balasan pahalanya yang begitu besar di akhirat, maka fayatamanna annahu lam yakun ujiba bidakwatin qattu fi darid dunya. Orang ini ngarep-ngarep, ya Allah, kalau begitu ya Allah, doa-doa saya jangan kau kasih di dunia, simpan aja dari akhirat. Karena sudah menyaksikan ternyata balasan dari doa-doa yang dia minta dalam kehidupan dunia di akhirat itu nggak bisa terukur dengan kenikmatan dunia. Dalam keadaan bingung seperti itu, dia melihat pahala yang begitu banyak, pahala yang begitu melimpah, balasan yang begitu agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu pahala doa-doa saya ya Allah. Iya. Dulu kan dalam kehidupan dunia kamu minta begini. Iya ya Allah. Sampai nangis-nangis, sampai ngarep-ngarep, minta ini, minta itu, supaya punya pajero, panas di jero. Pengen punya rumah yang bagus, supaya diangkat jadi karyawan, punya gaji yang besar. Kamu dapat gak di dunia waktu itu apa yang kamu minta? Enggak ya Allah. Itu balasan sekarang. Itu balasan doa kamu sekarang. Ketika orang itu melihat balasan di akhirat yang begitu besar, fayatamanna annahu lam yakun ujiba bidakwatin qattu fi darid dunya. Dia ngarep-ngarep bahwa semua doa yang dia minta dalam kehidupan dunia jangan diberikan di dunia, balasan di akhirat dah ya Allah. Tsumma ya'udu ilal qiraati, lalu dia mengulang kepada bacaannya itu. Tsumma ya'udu ilal qiraati, lalu dia mengulang kepada bacaannya itu. 1000, udah 1000 sholawat, udah sholawat doa, udah doa baca lagi sampai 1000. Fa'idha balago alfan, apabila dia telah mencapai 1000 kali, ada mitla dalika, maka ia mengulang kepada
hal itu. Ilan il adadil madhuri, sampai selesai bilangan yang disebutkan. Diulang terus. 1000 sholawat doa, baca lagi 1000 sholawat doa, baca lagi 1000 sholawat doa. Ilan il adadil madhuri, sampai selesai bilangan yang telah disebutkan. Berapa tadi? 12.000. Kalau udah sampai 12.000 kali, faman fa'ala dzalika, barang siapa yang mengerjakan itu, qudiyat hajatuhu, maka hajatnya akan dikabulkan. Kainatan makanat, hajat apa saja yang dia inginkan, biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Jadi niatin untuk terlebih dahulu karena Allah. Fasahhihin niyata qoblal amal waqti biha makrunatan bil awal. Apa saja itu kerjakan semata-mata karena mencari keberkahan, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah apa saja, ketika sedikit namun dipandang dengan pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalan ibadah yang sedikit itu akan mendatangkan keridhaan. Kalau yang sedikit itu dipandang dengan pandangan kasih sayang dari Allah. Tapi sebaliknya, dosa yang kecil yang kita sepelein, tetapi ketika dipandang oleh Allah dengan pandangan kemurkaan, itu dapat membahayakan untuk kita dunia dan akhirat. Seandainya hari ini kita mendapatkan kerugian dunia seluruhnya, tapi di satu sisi kita dekat sama Allah, maka kerugian itu tidak mendatangkan bahaya untukmu sedikit pun. Tetapi sebaliknya, ketika hari ini engkau mendapatkan keuntungan dunia seluruhnya, tapi di satu sisi engkau jauh dari Allah, maka keuntungan dunia itu tidak membawa manfaat untukmu sedikit pun. Sehingga Asy-Syaikh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau berkata, faman ajaza an musabaqatil muhibbin fi midani madmadihim fala ya'jiz an musabaqatil mudnibin fi istighfarihim wa i'tidarihim. Kalau seandainya engkau tidak mampu berlomba-lomba dengan orang yang soleh dalam puncak ibadah mereka, maka berlomba-lombalah dengan para pendosa dalam istighfar mereka. Kita nggak bisa ngejar orang soleh dengan puncak ibadah mereka. Mereka tahajudnya seumpama tiap malam, duhanya seumpama tiap hari, baca Qur'annya seumpama sering khatam. Kita nggak bisa berlomba-lomba dengan orang soleh dalam puncak ibadah mereka. Maka minimal buat ukuran kita, berlomba-lombalah dengan para pendosa dalam istighfar mereka. Banyakin istighfar. Kalau kita kalah dalam urusan ilmu dengan seseorang, maka kita jangan sampai kalah dengan dia dalam urusan akhlak. Jangan sampai kalah ilmu, kalah awal. Minimal kita menang dalam urusan akhlak. Ad-dinu kulluhu khuluq. Man faqaka fil khuluq faqad faqaka fid din. Agama itu semuanya adalah akhlak. Maka ketika ada orang yang mengalahkanmu dalam urusan akhlak, berarti dia telah mengalahkanmu dalam urusan agama. Faidah yang ke-52,